Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akil, perwakilan dari kelompok 6, mahasiswa semester 2 di Universitas Hidayatullah Jakarta, jurusan pengembangan masyarakat Islam. Jadi kalau Ustadz berkenan, saya ingin sedikit wawancara Ustadz berkenaan dengan profesi yang telah Ustadz geluti selama ini, terutama yakni pada bidang hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Sohib Akil. Silahkan kalau Anda ingin menanyakan atau mewawancarai tentang pengajaran hadis yang saya geluti. Ya, silahkan. Tidak apa-apa. Saya ingin mewawancari Ustadz. Ini yang pertama, ini kira-kira sudah berapa lama dan sejak kapan Ustadz mulai mengajar? Alhamdulillah, saya menjadi pengajar hadis di Pondok Pesantren Darul Rahman itu selama 2 tahun. Alhamdulillah. Saya di situ ngajar hadis Arba'in Nawawi, hadis Bulughul Maram, dan semacamnya. Mengapa Ustadz lebih memilih untuk menjadi guru bidang hadis daripada bidang yang lain? Serta apa yang mendasari sehingga ilmu hadis menjadi pilihan Ustadz untuk yang digeluti gitu? Saya lebih suka ilmu hadis untuk saya lebih dalami gitu ya. Kenapa? Karena saya itu pernah belajar ilmu hadis di Ciputat, Pondok Pesantren Darus Sunnah. Di situ itu saya dikasih motivasi oleh kiai saya, yaitu Kiai Mustafa Yakub, dan ustadz yang lainnya seperti Dr. Ustadz Ubaidillah. Mereka berpesan bahwasannya seorang ahli hadis itu adalah orang yang menjaga muka bumi ini, sebagaimana malaikat itu yang menjaga langit. Terus yang menjaga bumi ini adalah para ahli hadis. Maka dari itu saya berkeinginan mempunyai tekad kuat untuk mengajar, membagi ilmu hadis kepada mereka-mereka yang masih SD, yang masih kecil, supaya mereka cinta kepada hadis dan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Bisa Ustadz jelaskan secara singkat mengenai ilmu hadis itu sendiri, baik dari segi asal-usulnya hingga relevansinya di zaman yang modern ini gitu. Sejarah ilmu hadis itu kan, kalau kita lihat dari definisi hadis, al-hadisu huwa ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw taqririn aw sifat. Jadi hadis itu adalah semua yang diidofahkan, yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik itu dari segi perkataannya, dari segi perbuatannya, dan sifatnya, dan ketentuannya. Itu dinamakan hadis. Nah, kemudian relevansinya hadis pada zaman sangat penting banget. Contohnya adalah kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, tentu pemahaman kita ini kurang sempurna. Pasti nanti akan banyak yang melenceng atau kurang kita pahami. Akan tapi dengan kita memahami Al-Quran dan memahami hadis, itu akan lebih perfect, lebih sempurna. Kenapa? Karena hadis itu akan menjadi syarah buat Al-Quran, syarah buat ayat-ayat Al-Quran. Karena di Al-Quran itu tidak detail, akan tapi dalam hadis Nabi itu sangatlah detail. Dan juga di sana tuh banyak sekali tentang akhlak yang mulia yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin itu aja. Baru-baru ini, yaitu bertepatan dengan 2 tahun terakhir, Indonesia atau dunia sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Nah, apa tanggapan Ustadz mengenai hal
tersebut, serta apa hubungannya, apakah ada kaitannya dengan hadis atau sejarah di zaman Rasulullah tentang pandemi, serta bagaimana kita menyikapi pandemi ini dengan pendekatan hadis Rasulullah gitu Ustaz. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, pandemi ini sungguh ya sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi inilah musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tolak. Kita harus terima dan bersyukur dan selalu berikhtiar untuk menghindari pandemi tersebut. Kalau kita lihat pada zaman atau tarikh ke belakang, sejarah pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Umar bin Khattab, itu pernah terjadi yang namanya wabah taun. Wabah taun ini juga sama seperti kayak pandemi ini, jadi menular gitu ya. Kan tapi waktu itu para sahabat, para kaum muslimin itu bersabar. Akhirnya wabah taun tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita intinya pada zaman sekarang ini harus bersabar dan berikhtiar, itu intinya. Dan jangan lupa selalu berdoa, melakukan kebaikan dan semacam. Itu aja. Sampai kapan Ustaz akan terus konsisten belajar dan mengajar ilmu hadis? Apakah udah ada target atau emang bagaimana nantinya Ustaz? Niat saya dan tekad saya mengajarkan ilmu hadis ini hingga sampai ya'tiyal yakin, sampai maut mendatangi kematian. Kenapa? Karena seorang guru itulah yang akan meneruskan estafet ilmu keislaman. Jadi kalau tanpa guru, siapa nanti yang akan melanjutkan mengajari, melanjutkan ilmu-ilmu yang telah diajari oleh Rasulullah kepada kita, oleh para sahabat kepada kita. Jadi kita harus bangga menjadi seorang guru walaupun kita sampai mati. Walaupun gaji seorang guru itu nggak seberapa besar, tapi baktinya dan derajatnya di hadapan Allah itu sangatlah besar. Nah, ini bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Ustadz dalam memahami materi yang disampaikan, gitu. Yang mana ilmu hadis ini adalah terbilang ilmu yang sangat rumit, gitu kan. Ya, kalau kita lihat dari sisi dari mereka. Kadang mereka tuh ada yang pintar, ada yang bodoh. Jadi kita pertama itu harus menerapin sistem yang bagus gitu ya. Contohnya seperti tiap hari itu ada hafalan. Jadi sebelum masuk ke kelas itu harus ada hafalan. Jadi dengan sistem tersebut nanti di kepala mereka itu sudah tertanam atau sudah hafal sendiri dengan diulang-ulang sebelum belajar. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi ya di sana itu ada yang tanggapan mereka itu secara suka banget gitu ya. Ada yang secara suka banget, ada yang nggak suka banget, ada juga yang malas-malesan, ada juga yang sedang-sedang saja, ya wajar. Tetapi kita harus selalu kasih motivasi mereka untuk mempelajari ilmu hadis dan juga memberitahu mereka pentingnya hadis itu seperti apa. Gitu. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ustadz dalam proses menyampaikan materi Ustadz, yakni ilmu hadis tadi? Ya, pertama kadang dari segi mereka ya, dari segi muridnya. Kadang mereka itu disuruh ngapalin malah malas-malasan. Kadang disuruh masuk kelas, ada yang malas-malasan. Ya, itu salah satu kendala dari menjadi pengajar, menjadi tenaga pengajar hadis. Dan juga kadang-kadang mereka itu yang paling susah adalah untuk menghafal. Karena tentu kan kalimat-kalimat dalam hadis itu kalimat yang nggak gampang, kadang susah-susah. Mereka kadang-kadang malas untuk menghafalin. Lebih suka mereka ngapalin mutolaah daripada ngapalin ilmu hadis. Bagaimana cara Ustadz untuk mengatasi kesulitan tersebut? Ya, tentu yang pertama yang kami jalankan adalah yaitu dengan menerapkan sistem
Bagi yang tidak hafal, maka nanti nilainya dikurangi. Terus bagi yang berprestasi atau yang semangat dalam menghafal, dalam mempelajari ilmu hadis, nanti akan dikasih hadiah. Maka dengan demikian mereka itu semangatnya lebih banyak itu daripada mereka tidak hafal, kita kasih hukuman, itu tidak membuat mereka itu lebih semangat, membuat mereka itu merasa dongkol, tidak ikhlas. Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap murid didik setelah mereka itu mempelajari hadis, terutama dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari? Ya, di contohnya ya, di kitab Bulughul Maram itu ada namanya Kitabul Adab, Kitabul Akhlak, Kitabul Targhib. Nah, itu kan kitab tentang akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga. Setelah mereka mengetahui makna dan mengerti hadis tersebut, mereka itu kebanyakan dari mereka ya langsung mengaplikasikan. Jadi salah satunya itu ada hadis yang tidak boleh saling tidak menegur selama 3 hari sama teman. Semenjak mereka belajar hadis, itu saya jarang menemukan mereka itu tidak berteguran selama 3 hari. Tapi mereka itu mengamalkan, mengaplikasikan itu. Kemudian juga hormat kepada orang tua, juga ifsya'us salam, itu juga ada. Mereka terapkan gitu. Setiap ketemu kawan, nyapa, walaupun nggak semua dengan salam, akan tapi dengan menyapa dengan hai kawan, hai bro, dan semacamnya itu. Alhamdulillah ada faedahnya, ada di kehidupan sehari-hari. Apakah ada saran-saran dari Ustadz untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti ilmu hadis ini di zaman yang sudah digital, serba digital gitu? Jika ada, tolong untuk disampaikan, Ustadz. Jadi ilmu hadis itu tetap eksis di zaman seperti ini. Ya, walaupun zaman kita ini zaman globalisasi, dipenuhi dengan digital, internet, dan segala macam, pokoknya sangatlah maju. Akan tapi kalau kita lihat di sana tuh para ulama, para pakar-pakar di sana tidak mau kalah. Mereka itu menciptakan namanya aplikasi Kutubut Tis'ah. Di situ lebih mudah kita untuk mengakses hadis-hadis yang sahih, mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif. Dan juga di sana itu juga ada yang namanya Al-Mausu'ah. Maksudnya itu ensiklopedia hadis. Jadi mufradat atau hadis-hadis yang susah dipahami maknanya, di situ ada ensiklopedia yang sudah diterjemahkan. Tentu ini akan membuat perubahan, memberikan kita kemudahan. Dan juga harus kita terapkan bahwasanya yang telah saya sampaikan tadi di awal-awal itu, bahwasanya seorang ahli hadis itu tuh penjaga dunia. Jadi kalau dunia ini tidak ada penjaganya, pasti akan hancur. Sebagaimana malaikat menjaga langit, yang menjaga di dunia ini adalah orang-orang yang hafal hadis, ahli hadis, yang bisa menjaga kebudayaannya Nabi, akhlaknya Nabi, itu hanya dengan hadis. Maka kita harus berpegang teguh kepada hadis ini. Karena semua sifat terus akhlak itu ada di mana, di hadis tersebut, di hadis-hadis yang sahih hasan. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Pamit undur diri dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.